Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, anak yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat dan semangat belajarnya ya. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Ayo, untuk ketua kelasnya disiapkan. Berdoa dulu, nak. Ya, Kak, sebelum belajar, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Atina ya Allah karena kepadamu ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan penuh semangat nasionalisme kita ya. Ayo kita berdiri anak ibu, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Disconnected. Disconnected. Di sanalah Ku berdiri dan menulis buku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup akan pulihkan negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak ibu, silakan duduk kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari Al-Ma'ul Husna, Al-Qawiyum dan Al-Bait. Allah Maha Kuat, Allah Maha berdiri sendiri dan Maha membangkitkan. Dari sifat-sifat tersebut, manusia diajarkan untuk bertanggung jawab, menjaga amanah dan berbuat kebaikan. Hari ini kita akan mengaitkan dengan materi yang baru,
yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Pertanyaan tematik sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa arti khalifah? Ada yang tahu anak Ibu apa arti khalifah? Boleh Nak dijawab Nak, apa itu Nak? Khalifah berarti pemimpin atau wakil Allah di bumi. Artinya manusia diberi amanah untuk menjaga, mengelola dan memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab. Oke. Ada lagi, Ibu akan bertanya lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaanmu ketika melihat kerusakan lingkungan atau ketidakadilan sosial di sekitarmu? Ada yang mau jawab? Ya. Apa Nak jawabnya? Perasaannya? Yang muncul adalah sedih, perhatian dan tidak nyaman karena kerusakan dan keadilan menunjukkan bahwa manusia belum menjalankan perannya sebagai khalifah dengan baik. Oke. Terima kasih ya anak Ibu ya. Terima kasih jawabannya. Mengapa peran manusia sebagai khalifah di bumi sangat penting? Ya, anak Ibu bisa dijawab ya Nak ya, dengan keras Nak ya, suaranya ya Nak ya. Karena manusia memiliki akal dan hati untuk menjaga kelestarian alam, menciptakan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Jika manusia tidak menjalankan peran khalifah, maka akan terjadi kerusakan lingkungan dan penderitaan bagi sesama. Oke, terima kasih anak ya. Dah? Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pengertian manusia sebagai khalifah di bumi, tugas dan tanggung jawabnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini agar kalian tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan berakhlak baik. Ketika kita akan belajar menggunakan media PowerPoint atau video dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi ya. Di akhir pembelajaran akan dilakukan asesmen untuk melihat pemahaman dan sikap kalian. Materi ini sangat penting karena kalian adalah generasi penerus yang kelak akan menjadi pemimpin dan penjaga bumi. Jika sejak sekarang kalian memahami peran sebagai khalifah, maka kalian tumbuh menjadi pribadi yang peduli lingkungan, adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain. Ayo kita ikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan sikap baik. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dengan melihat slide, PowerPoint, dan video tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Ibu minta kalian menyimak dengan baik. Sekarang isi video ini akan membantu kalian memahami materi dengan lebih baik lagi. Yang pertama, kita tonton video tentang makna khalifah di bumi yang sebenarnya.
Perhatikan apa yang dimaksud dengan khalifah dan mengapa manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi. Kita lihat videonya. Walladzi ja'alakum Allah yang menjadikan kalian semua khalifah ardi, khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah pengganti, pelestari, semua ini yang mengatur adalah mudabbir umuri, semuanya adalah Allah. Tetapi Allah memberikan kepada makhluknya mauhibah, kemampuan, keahlian. Allah yang kasih. Dimulai dari Allah menjadikan malaikat bukan karena Allah memerlukan mereka ajar kepada mereka, tidak. Karena penghormatan malaikat Allah kepada para hamba-hambanya. Termasuk Allah mengangkat Nabi. Allah bisa saja mengirim waktu langsung, penghormatan langsung kepada hamba-hambanya. Tapi itulah Allah. Anda kita nanti bahasa begitulah selain. Lalu dijadikanlah manusia ini khalifah Allah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah. Ia melestarikan semesta. Khalifah ini bisa pengganti. Jadi dari masa ke masa ini, dari abah kita ke kita, dari kita ke anak kita ke cucu kita dan seterusnya. Begitulah. Khalifah itu bisa menggantikan secara tempat, juga bisa waktu. Tempat bisa. Ada orang bertempat di sini lalu pergi ke tempat lain diganti dengan yang lainnya. Ada orang hidup pada masa ini mati diganti yang lainnya. Khalifah itu adalah pengganti. Dan pengganti yang punya fungsi menjaga sesuatu yang ia menduduki tempat tersebut atau berada di waktu tersebut. Melanjutkan, melestarikan. Maka kita punya tugas melestarikan semesta ini. Maka kalau tidak melestarikan ini tentu kita tuh saling melengkapi maknanya. Kita semua bukan Anda, satu orang Anda tidak. Kita semua itu khalifah di muka bumi. Maka walaupun ba'dukum fawqa ba'din, ada yang diangkat, ada yang diturunkan oleh Allah. Coba kalau semuanya jadi bos, kira-kira gimana hidup itu? Semua jadi pasien sendiri. Kalau semua jadi dokter. Allah mengangkat sebagian. Wa rafa'al ba'dal akhar alaihi, dan mengangkat yang lainnya di atasnya. Jadi tidak ada orang yang paling tinggi menurunkannya. Presiden dan penguasa tertinggi pusat kekuasaan. Ternyata dia harus patuh sama dokter, Pak Presiden, jangan makan 3 bulan, harus patuh. Turun makan. Bagaimana dia patuh sama ajudannya? Tapi bos harus. Begitu Allah atur orang amal. Berarti. Dan memang dakwah yang hakikatnya dalam alam nyata ini Anda suatu saat, bahkan dalam waktu bersamaan Anda ada di atas, Anda di bawah. Tanpa kita sadari, menyadari makna inilah menjadikan keseimbangan dalam hidup ini. Sehingga yang di atas tidak sombong, dia akan apa sesungguhnya dia suatu tidak akan jadi di bawah. Atau saat ini pun dia ada di bawah. Yang tidak dia sadari. Ataupun juga dia sadari. Seorang ustaz atau kiai itu dia memang paling atas di tempatnya tersebut, karena dia mengajar. Jadi pada banyak hal dia sudah di bawah. Urusan-urusan yang lainnya, urusan negara dia rakyat. Sama biarpun dia seorang presiden, dia adalah dalam urusan kenegaraan, tapi urusan negara dia di bawahnya kiai harus begitu nanti dia tahu. Kalau tidak memahami norma atau hukum apa dan hancur semuanya. Kiai sombong nggak bisa bangun pondok. Sombong, insinyur ngomong kiai kalau bangun itu dari untuk karena saya sudah jadi kiai 5 tahun dan lihat tuh insinyur waktu di pondok. Saya harus tunduk atau di bawah aturan seorang insinyur di pondok ini, karena dia ngerti tentang bangunan.
Baru kalau seorang menyadari makna ini, baru muncul kelestarian semesta. Khalaiful ardi. Orang ba'dakum fawqa ba'din. Ada di atas, ada di bawah. Kalau orang menyadari makna ini, tidak ada yang sifat sombong. Bahkan yang buat hari ini pun ternyata pada akhirnya menambah Allah perkasa. Kalau orang sekali mati. Contohnya lambat laun berjamaah. Ditiup rokok bukan usia itu. Kenapa? Sudah berkorban, tak diganti yang oleh yang lainnya. Dia dulu di atas pun akhirnya di bawah. Dan begitulah keadaan kita. Walau apa itu pokok balik derajat. Pokok balik dan seorang lain. Dia begini saja katanya. Pangkat kita di atas dan di bawah sekaligus. Ada seorang bapak ada pangkat di atas anaknya. Tapi bisa saja di bawah anaknya ada dosa ilmu misalnya. Saya. Begitulah kehidupan orang apa untuk pokok derajat. Dan adanya derajat itu justru lestarinya semesta karena ada derajat. Tapi kalau sampaikan kalau semua jadi presiden gimana? Semua jadi orang kaya bagaimana? Semua jadi bos bagaimana? Semua tidak bisa. Tapi dia kaidah yang aku dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Si fakir beriman baru ketakwaan baru kepada Allah dia akan melambung pangkat yang tinggi bahwa daripada seorang presiden atau kaya raya tidak kepada Allah. Itu ragu-ragunya. Maka dikatakan dia melakukan fima atakum. Seperti itu untuk ujian kepadamu. Kalau di saat dirimu di atas itu apa yang kau lakukan? Sombong, untuk kau gagal diuji. Dia berluakum. Kelebihan yang Allah berikan kepadamu ujian agar engkau bisa mensyukuri dan menggunakan kelebihan itu untuk Allah. Yang jadi kaya hari ini tentu di bawahnya adalah orang-orang fakir di bawahnya atau pegawai di bawahnya. Itu dia berlaku, itu ujian buat dirimu yang kaya untuk apa kekayaan. Dan punya karyawan 2.000 itu ujian bagimu kalau aturan Tuhan jadi sholat enggak. Karyawanmu 2 saja kan bukan untuk Allah. Dosamu itu 2 saja dosa nanti 2.000 nggak pakai kudus semuanya bagaimana itu? Misalnya ujian itu. Salah bisa punya kemudian 5.000 terus rajin sholat, Tuhan ada, menutup aurat semuanya. Nah ini ujian lulus yang pangkat tinggi, sudah kaya, terlalu banyak, ahli ibadah semuanya. Pahala karyawan cuma ditumpahkan dia berlatih ratusan, dia pahalanya banyak. Jadi kepala desa, ngatur desanya, amanat. Desanya habis maghrib pengajian, televisi harus mati, kemudian wah digaji jibo, tak bisa menutup aurat keluarganya ini. Lalu desa selamat itu. Dia hebat terus, jadi presiden membuat kerusakan, bawahannya dia kerusak, berangkanya main daun misalnya. Misalnya semua ini. Dia berlaku untuk uji. Lulusnya aku diuji oleh Allah. Bisa kamu di bawah apa yang kau lakukan saya? Kau syukuri tidak? Mana syukur adalah menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk Allah. Dan saat kita di bawah, sedangkan kita berbekal sabar. Menerima. Ini ujian di bawah, kita ujian. Diuji dengan kefakiran, diuji dengan sakit, diuji dengan ketertindasan. Ujian apa yang kita lakukan setelah itu? Inna rabbaka sari'ul iqab. Jika dirimu tidak bisa mensyukuri kelebihan yang Allah berikan kepadamu, Allah tidak bisa menerima kekurangan yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan mendapatkan hukuman dari Allah dan sungguh hukuman Allah adalah sangat cepat. Jika engkau tidak dihukum di dunia, maka engkau akan dihukum setelah mati. Dan kematian ternyata sangat dekat. Orang tidak bisa kira-kira berapa tahun lagi hidup. Bahkan kalau ditanya mungkinkah kau mati esok hari, semua akan mengatakan mungkin. Ayo masa datang. Siapa yang bisa menjamin hidup seminggu lagi yang akan datang? Tidak bisa. Dan setelah itu akan ada hukuman dari Allah. Ini peringatan. Bukan mengatakan ada manusia hukum, peringatan. Ayo kita peringatan. Wa innahu dan Allah juga Ghafurur Rahim. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Mendekatlah kepada Allah dengan dosa-dosamu agar Allah mengampuni. Dan berharaplah Allah yang Maha Kasih agar Allah memberikan rahmat kepadamu. Ayat ini dimulai dengan Alhamdulillah dimukai kasih dan Ghafurur Rahim.
Ya, selanjutnya kita akan nonton video yang kedua yang membahas tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Cermati ya, contoh-contoh sikap dan perbuatan manusia sebagai khalifah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertanggung jawabkan satu amanah. Amanah inna amanah amanah ala samawati wal ardh. Mulai nak ya, videonya ke sana ya, kan video. Dan berikan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada bintang, tetapi mereka enggan memegangkan amanah ini. Lalu amanah ini diberi kepada manusia, sedangkan manusia itu zalim dan jahil bodoh. Tetapi amanah apa? Amanah sebagai khalifah Allah. Amanah khalifah kata ulama khalifah itu iqamat di wasiyasat dunia. Menegakkan agama dan mensiasat dunia ini dengan agama langsung semua pihak. Tanggung jawab kita sebab itu kita tadi dia tanya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, apakah yang paling ringan? Kalau dia jawab, yang paling ringan di atas. Yang paling ringan di atas. Dia Allah dikata salah. Yang paling ringan adalah meninggalkan salat. Tapi apa yang dalam kalau tanya pada semayang, apa? Kenapa tidak semayang? Apa balik ngomong? Simpul aja tentang itu ringan. Kemudian dua kali tanya lagi, apakah yang paling berat? Maka anak muridnya jawab, yang paling berat adalah batu. Yang paling berat adalah kayu. Yang paling berat adalah besi. Tapi Imam Ghazali salah. Yang paling berat adalah amanah yang disia-sia. Ya, setelah kita menonton kedua video tersebut, sekarang silakan kalian menuliskan beberapa pertanyaan yang muncul di pikiran kalian. Pertanyaannya bisa tentang pengertian khalifah, tugas manusia sebagai khalifah, atau contoh-contoh penerapannya di lingkungan sekitar. Tidak ada pertanyaan yang salah ya Naya. Semua pertanyaan kalian itu penting untuk membantu kita belajar dalam memahami materi kita ini. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya? Mengapa manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah? Nah, ada anak ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita? Ada? Bisa nak? Tolong jelaskan nak. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah karena memiliki akal, hati, dan kemampuan membedakan baik dan buruk. Ya, terima kasih anak ibu. Baik, dari video dan slide yang telah kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi berarti manusia yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga dan mengelola dalam memakmurkan bumi, bukan merusaknya ya. Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah antara lain menjaga lingkungan, bersikap adil, saling tolong menolong, serta menggunakan sumber daya alam secara bijak. Sebagai pelajaran, peran kalian sebagai khalifah bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan kelas, tidak merusak fasilitas sekolah, peduli terhadap teman, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Apakah kalian sudah masuk ke kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin? Sudah? Nah, pastikan semua anggota kelompoknya bergabung dan duduk berdekatan. Ingat, dalam diskusi ini kelompok belajar kita untuk saling mendengarkan, bekerja sama dan menghargai pendapat teman. Setelah kelompok terbentuk, Ibu meminta setiap kelompok untuk menganalisis materi tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Diskusikan secara bersama pengertian khalifah, tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, serta contoh sikap yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan catatan, buku, dan hasil pengamatan dari video yang sudah kalian tonton sebagai bahan diskusi. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan bertanya kepada Ibu. Ibu akan keliling untuk membantu kalian. Baik anak-anak, sekarang silakan setiap kelompok mulai berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Nah, kerjakan bersama-sama, saling berbagi tugas dan pastikan semua anggota kelompok itu berpendapat ya. Ibu akan berkeliling untuk membantu dan mengarahkan kalian dalam menganalisis makna manusia sebagai khalifah di muka bumi. Perhatikan dengan baik pengertiannya, tugas dan tanggung jawab manusia, serta contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat hasil diskusi, silakan kalian mengumpulkan informasi tambahan dari buku pelajaran ya, buku pelajaran kalian dalam sebagai pustaka pendukung. Pilih sumber yang sesuai dengan materi dan pendapat yang bisa dipercaya. Connected. Nah, selama kalian berdiskusi, Ibu akan mendampingi sekaligus melakukan penilaian. Penilaian dilakukan terhadap keaktifan kalian, kerjasama ke kelompok, sikap selama diskusi, serta hasil tulisan kelompok yang nantinya akan dipresentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lain. Diskusi dengan santai tetapi tetap fokus. Jika ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya kepada Ibu. Silakan dikerjakan anak Ibu. Silakan.
Jangan ribut nak, nanti kalian lagi. Udah ditulis nak? Nih. Nah, udah ditulis itu nak. Ada pertanyaan yang belum kalian pahami terkait LKPD ini? Mantap, bagus ya nak ya. Oke. Ya, agak kuat sedikit sekarang. Lanjut, agak kuat suaranya. Agak kuat suaranya. Agak kuat. Iya, iya. Jangan sampai nampak kertasnya. Kuatkan suaranya sedikit nak. Kuatkan suaranya sedikit. Akan tetapi Suaranya agak kuat sedikit aja. menjaga makhluk hidup, menjaga dan bersikap amanah dalam kehidupan. Enggak, tunggu dulu ya nak. Nah, yuk. Udah selesai.
temennya. Hmm. Cukup. Sampahnya. Jika sudah kalian diskusikan bersama teman, silakan tulis jawabannya dalam lembaran LKPD-nya ya. Lembaran yang Ibu bagikan tadi, Nak. Diisikan di situ, Nak. Dituliskan. Nampak, Mas. Nampak kertas nasi kertasnya. Ditutup. Udah, Nak? Jawabannya udah juga. Duduknya bagus nih. Empat dari kamera. Minum nggak apa-apa. Minum nggak apa-apa. Cari kan? Sama nggak pertanyaan? Nggak. Pura-pura nulis, Nah. Pura-pura nulis, jangan nampakkan itu di contohnya.
Kalau udah selesai jangan bosan dari kursi, jangan gitu nak. Pas nampak itu nak kertasnya, kena kamera dari sana nak. Dah, anak ibu yang belum siap segera dikerjakan, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Yang belum siap dikerjakan 5 menit lagi waktunya ya. Ayo kelompoknya ditulis nak jawabannya, waktu kita 5 menit lagi loh. Nggak bisa bikin kelompok satu. Kelompok 2 bisa. Tiga, bikin kelompok 3. 3. Sini 4. Kelompok 4. Tas. Jangan gitu nak, duduk. Kenanya jangan taruh ke telinga ya nak. Ya sudah.
Baiklah anak-anak, waktu kita telah habis. Sekarang silakan setiap kelompok melaporkan dan mempresentasikan hasil diskusinya tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Sampaikan dengan bahasa yang jelas dan santun. Kelompok yang maju sampaikan hasilnya dengan suara yang jelas dan percaya diri. Kelompok yang lain tugasnya kalian adalah mendengarkan dengan baik lalu memberikan tanggapan atau pertanyaan secara sopan. Mari kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan maju kelompok yang pertama. Mana? Nah, pegang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti khalifah? Manusia yang dipilih Allah sebagai pemimpin di bumi. Sebutkan tugas khalifah di bumi. Menjaga kelestarian lingkungan, berbuat adil kepada sesama, serta menanti aturan dan perintah Allah. Bagaimana cara menunjukkan sikap anak soleh dalam kehidupan sehari-hari? Rajin beribadah, patuh kepada orang tua, serta berkata dan bertindak jujur. Sebutkan 3 tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Menjaga, membantu, adil dan mematuhi perintah Allah. Terima kasih kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali kelompok satunya di tempatnya. Tepuk tangan dulu buat kelompok satunya. Baiklah, kita lanjut lagi. Silakan maju kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti khalifah? Khalifah artinya pemimpin yang harus bertindak adil dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan serta bersikap baik kepada sesama manusia. Sebutkan tugas khalifah di bumi. Khalifah di bumi memiliki tugas melindungi alam, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Bagaimana cara menunjukkan sikap anak soleh dalam kehidupan sehari-hari? Sikap anak soleh tampak dari kebiasaan berdoa, menjaga kebersihan, dan menyayangi lingkungan sekitar. Sebutkan 3 tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab memelihara bumi, menjaga makhluk hidup, dan bersikap amanah dalam kehidupan. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk ya nak ya. Baik, kita lanjut lagi. Silakan maju kelompok yang ketiga. Kasih kamu. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti khalifah? Khalifah berarti wakil Allah di bumi yang bertugas mengatur dan merawat bumi agar tetap aman, bersih, dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Sebutkan tugas khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertugas merawat, memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan tidak merusak bumi. Bagaimana cara menunjukkan sikap anak soleh dalam kehidupan sehari-hari? Anak soleh selalu berkata baik kepada siapa saja, membantu teman yang kesulitan, dan tidak suka bertengkar. Sebutkan 3 tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, menggunakan sumber daya dengan bijak, dan menjaga kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali ya. Terakhir, kita lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4 menampilkan hasil diskusinya ya. Nah, jangan tulak-tulakan ya. Jangan tulak-tulakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti khalifah? Khalifah adalah orang yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin, menjaga, dan menggunakan segala yang ada di bumi dengan cara yang baik dan tidak merusak. Sebutkan tugas khalifah di bumi. Tugas manusia sebagai khalifah yaitu menciptakan kehidupan yang damai, saling tolong-menolong, dan menjaga keseimbangan alam. Bagaimana cara menunjukkan sikap anak yang soleh di kehidupan sehari-hari? Menjadi anak soleh bisa dilakukan dengan menjaga sikap sopan, menghormati guru, dan rajin belajar. Sebutkan 3 tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah mempunyai tidak merusak alam, saling tolong-menolong, dan hidup rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik anak-anak, sekarang marilah kita melakukan analisis dan evaluasi bersama terhadap hasil pemecahan masalah yang telah kalian diskusikan. Dari kegiatan hari ini, apa kesimpulan tentang peran manusia sebagai khalifah di bumi? Jika masih ada bagian materi yang belum dipahami, Ibu akan memberikan penguat dan penjelasan kembali agar semua dapat memahami dengan baik.
tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, mari kita lakukan ice breaking dulu, ice breaking singkat, agar pikiran kembali segar dan semangat belajar tetap terjaga. Mari berdiri anak ibu, kita ice breaking sebentar. Satu. Buka tutup, menepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kita ulang sekali lagi, biar semangat ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, terima kasih anak ibu. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama, manusia sebagai khalifah di bumi berarti manusia yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga atau mengelola dan memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga lingkungan, bersikap adil, peduli terhadap sesama, serta tidak merusak alam. Peran ini bisa kita lakukan mulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan asesmen sumatif. Kerjakan dengan tenang, jujur, dan percaya diri. Soal-soal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sekarang kita ini lebih satu ini nak. Nah, pegang aja ya. Sekarang kita dah, anak ibu semuanya mendapatkan soalnya? Sudah, silakan kerjakan ya. Kerjakan anak ibu, taruh di meja, kerjakan ya. Soalnya objektif aja ya. Nanti ditunggu apa itu dekat baru dibilang di belakang tuh yang buat ini.
Udah jangan semua dilingkari. Udah aja, udah aja dilingkari, jangan semua. Udah. Udah jangan dilingkari semua. Pura-pura aja jangan dilingkari semua. Jangan dilingkari semua, nak. Pura-pura aja udah. Kalian pura-pura aja yang lingkari. Udah jangan dilingkari ya. Pura-pura dilingkari aja. Hah? Yang udah itu udah biar aja. Yang lainnya nggak bisa. Yang dilingkar semua. Yang dilingkar semua. Pura-pura aja. Kan lingkar semua, nak. Iya.
Oke, semuanya waktunya mengerjakan soal asesmen sudah habis. Marilah kumpulkan jawaban kamu ya. Ketua kelas tolong bantu Ibu nak kumpulkan nak jawabannya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Ibu akan membaca pertanyaannya. Nanti anak ibu ya menjawab. Dah? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, dalam pembelajaran dilakukan melalui video, diskusi kelompok dan presentasi sehingga lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Tepuk tangannya dulu untuk anak ibu. Terima kasih ya jawabannya. Ibu akan bertanya kembali. Yang menjawab itu tunjuk tangan nak satu orang. Nah, baru dijawab, jangan semua satu orang. Ibu bertanya, kalian menjawab saya Bu, angkat tangannya baru kalian jawab, jangan semuanya yang menjawab ya. Dah. Soal yang selanjutnya, materi apa yang sudah kalian pahami? Ya anak ibu. Pengertian khalifah, tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta contoh penerapannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air, bersikap adil, dan saling membantu sesama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, mantap. Terima kasih ya jawabannya ya. Masih ada lagi satu pertanyaan lagi yang akan Ibu tanyakan. Kesulitan apa yang kalian rasakan dalam memahami materi? Mana? Oke. Kesulitan yang dirasakan adalah memahami contoh penerapan peran khalifah secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah lingkungan dan sosial. Namun, melalui diskusi dan penjelasan guru, kesulitan tersebut mulai teratasi. Oke, tepuk tangannya untuk temannya. Terima kasih. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu Khalifah Rasyidin. Berharap kalian tetap semangat dan mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kepada ketua, Ya, sebelum pulang, marilah berdoa. Malik yaumid din.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa untuk merenungkan makna manusia sebagai khalifah di bumi. Mulailah menerapkan dari hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan kelas, menyayangi lingkungan, berkata jujur, dan peduli terhadap orang lain. Teruslah belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, karena setiap kebaikan kecil yang kalian lakukan adalah bagian dari tugas kalian sebagai khalifah di bumi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.